Halo, selamat malam semuanya. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Kali ini dengan mengikuti kata pemerintah yang jangan ketemu dulu di rumah aja. Dan kita nurut nih, gitu. Warga-warga 62 yang baik lah ya. Karena dari salah satu dari kita ada yang kena corona. Jadi Kalian bisa tebak saja siapa. Jadi kita memenuhi demand biar seminggu sekali tetap ada konten buat nemenin kalian. Jadi kita buat yang dengerin di podcast nih sekarang, maaf kalau audionya sedikit jelek karena ya emang kita video callan di rumah masing-masing, dan mungkin kalau seandainya nanti gambarnya bagus kita akan bisa masukin ke YouTube juga biar lebih jelas karena kita akan ngebahas konspirasi nih. Konspirasi apa, Fet, yang kita mau bahas? Misteri kedalaman laut. Ada apa sih di bawah laut? Iya. Karena baru asik. Biar penasaran, bro. Karena baru 95% katanya dijelajahi. Hah? Kebalik kali. Iya, benar banget. 5%. 5% baru di 5%. Maaf. Jadi baru 5% laut itu dieksplor. Jadi kita akan ngebahas tentang kedalaman laut, konspirasi, dan juga ada yang komen di noise untuk bahas, dan kita akan bahas juga pakai kacamata konspirasinya. Tetap open minded, balik lagi di podcast Opini Tengah Malam, diskusi. Nah, jadi hari ini kita bahas konspirasi setelah 2 kali film, dan jangan lupa Opini Tengah Malam itu punya YouTube ya. Namanya Opini Tengah Malam juga. Udah ada 2 konten, konspirasi sama film. Kalian bisa like, comment, and subscribe. Oke, Subscribe langsung masuk kali, aja. bro. Oh iya, subscribe. Video kalau lagi video call kayak yang ini tuh gak sih, yang kayak apa kabar dunia? Tuh gak sih, Bet? Anjir, jadi samain dong. Nggak tahu. Oke. Jadi langsung aja ya. Semoga audionya bagus. Jadi visualnya bagus, jadi kita bisa masukin YouTube juga. Karena Fedri lagi gak pakai baju nih. Pakai celana. Oke, pakai celana ya. Oke, langsung masuk aja nih ya. Kita akan bahas kedalaman laut, konspirasinya. Jadi ini sumbernya dari Wikipedia. Pada tahun 1960 ada kapal selam bernama Betsy Caps Trichet menuju ke dasar dari Palung Mariana pada kedalaman 35.798 kaki, titik terdalam di bumi. Nah, jadi tuh kedalaman di bumi itu paling dalam, kalau kalian belum tahu, itu namanya Palung Mariana. Jadi Palung Mariana itu kedalamannya kayak Gunung Everest, gunung tertinggi di dunia yang dibalik gitu loh. Jadi Gunung Everest pun kalau seandainya dimasukin ke laut itu belum ada apa-apanya, masih lebih dalam laut gitu loh. Dan jadi ini ada tipe-tipe kedalamannya nih, ada nanti ini kalau di YouTube ada gambarnya ya. Ada epipelagic, mesopelagic, bathypelagic, abscisopelagic, dan hadopelagic gitu loh. Jadi matahari itu udah nggak bisa tembus di fase bathypelagic gitu. Nah, terus pasti akan timbul pertanyaan kan, kayak kenapa sih kita tuh nggak bisa menyelam ke dalam gitu ya, tinggal berenang aja. Jadi tekanan air yang kuat itu membuat kita nggak bisa menyelam ke dalam dan harus menggunakan kapal selam. Dan tahu gua kapal selam pun udah bisa belum sih, ada yang sampai Palung Mariana? Udah. Kapal selam ya? Udah, bro. Udah belum? Udah, bro. Udah ya? Tapi paling dalam nggak? Udah sampai bawah. Sampai tahu gue nih ya, ada 2 sampai bawah ya. Udah. Tahu gue tuh ada pokoknya ada 2 orang yang nyelam Palung Mariana, dan salah satunya itu si James Cameron. Iya. Yang buat Titanic. Oh. Bener nggak? 2012. Iya, dia nyelam tuh sendiri, cuy. Keren banget. Iyalah, orang kaya bebas, terus, bro. Kita bahas dulu nih. Itu dia kapal selam pribadi ya. Iyalah, kan dia pakai duitnya dia sendiri. Terus ada, nah jadi tuh ini dari sumbernya dari kumparan.com. Kita bahas tentang Palung Mariana dulu. Palung Mariana, atau sering sekali disebut Mariana Trench, merupakan jurang yang berada di dasar laut, lebih tepatnya di timur Pulau Mariana Barat, Samudra Pasifik. Mariana Trench sendiri merupakan istilah bagi sebuah perairan yang paling dalam di bumi. Palung Mariana membentang sepanjang 2.550 km.
lebarnya itu 63 meter dan kedalamannya 11 kilometer. 11 kilometer itu kayak kalau dari rumah gue nih, dari arah Selipi sampai Tangerang tuh kurang lebih 11 kilometer. Itu kedalamannya. Dan fakta dari Palung Mariana. Yang pertama, tentu dia lebih tinggi dari Gunung Everest. Jadi kalau Gunung Everest dimasukin ke dalam, itu juga masih lebih dalam lautan. Terus memiliki tekanan yang sangat tinggi. Nah, ini yang gue bilang kenapa manusia tuh nggak bisa dengan seenaknya aja lu berenang ke dalam tanpa harus ada peralatan. Jadi Palung Mariana ini tekanannya layaknya 50 unit pesawat jet terbesar atau 1.600 ekor gajah Afrika yang ditumpuk di atas tubuh lu. Gila, itu kenapa lu nggak bisa nyelam gitu tekanannya. Dan Palung Mariana ini ternyata berusia 1080 juta tahun. Gue pikir awalnya nih Palung Mariana kayak udah lama gitu loh dari bumi diciptakan, nggak ada. Tapi ternyata akibat alam juga ya. Berapa lama tadi? Agak delay nih. 1.800 juta tahun yang lalu. Palung Mariana terbentuk karena adanya tumbukan antara dua lempeng. Dua lempeng tersebut sendiri berasal dari lempeng tektonik Pasifik dan juga lempeng Filipina. Nah, jadi tuh karena tumbukan lempeng itu nyiptain yang namanya kayak palung. Kalian tahu palung nggak sih, kayak apa ya? Lubang gitu loh, berbentuknya V kayak gini nih. Gini. Nah. kan. Terus juga di situ tuh ternyata terdapat hewan-hewan yang unik-unik cuy, kalau kalian tahu. Nah, isunya itu ikan sea devil, yang ikan ada lampunya nih, yang di atas kepala tuh yang kayak SpongeBob, yang kayak SpongeBob tahu loh. Episode SpongeBob gitu. Nah, itu ikan itu tuh hidup di kedalaman itu. Jadi dia hewan-hewan yang hidup di situ itu emang udah terbiasa dengan kegelapan gitu. Jadi kayak mereka pun juga buta di situ. Dan isunya juga hiu megalodon. Isunya hiu megalodon, hiu yang terbesar atau bisa dibilang binatang purba terbesar di dunia, itu ada di kedalaman yang nggak kejangkau sama matahari, katanya gitu. Nah, sejauh ini tanggapan lu gimana nih untuk kelautan ini? Lu ada fakta lain? Kelautan. Iya loh. Seru sih ngebahas tentang laut. Paling gue nambahin yang 1960 aja tuh, Bim. Yang di awal-awal. Jadi itu yang 1960 tuh ada seorang Pas Picard dari Swiss. Dia tuh meneliti ke bawah laut, terus dia tuh ngeklaim katanya ada kehidupan di bawah laut. Setelah dia kayak nulis penelitian itu, bertahun-tahun kemudian baru diklarifikasi catatan Jacques Picard itu. Ditulis tuh katanya ada sebuah objek besar berbentuk piringan menemani kapal kami dan terlihat dari jendela kapal. Objek tersebut melayang dan memandang ke arah kami. Anjir, itu objek apa? Makhluk hidup itu atau nggak diketahuin sih sampai sekarang. Pokoknya dia cuma ngomong gitu doang. Objek besar objek berbentuk piringan. Atlantis kali ya? Gue gitu. Tapi itu apa namanya, objek besarnya itu di kedalaman berapa, Fet? Nggak ditulis juga sih, dia nggak bilang. Pokoknya apa dia nyampe dasar dulu ya? Pokoknya dia yang gue tahu cuma sampai bawah, sampai 20 menit aja. Terus pada saat dia ke bawah tuh katanya gitu. Pada saat dia mau meneliti sampai bawah, dia bilang ada yang ke bawahnya tuh ada yang nemenin dia. Apakah itu alien yang bersembunyi? Asik, konspirasi, Bos. Atlantis gitu ya? Gimana kalau dari Faris gimana? Gue bacanya ada sih apa? Penyelam berhasilnya paling jauh cuma sampai 300 meter tanpa bantuan. Dan itu baru 3% dari 3% seluruh manusia yang bisa, Riz. Enggak, 3% dari seluruh kedalamannya. Oh. Orang itu Palung Mariana itu kayak masih ada yang lebih lagi. Enggak deh kayaknya deh. Itu udah paling dalam kayaknya deh. Iya. Palung Mariana. Apakah mungkin itu yang terdalam yang baru ditemuin? Nah, iya. Yang gue tahu sih mereka cuma cara nemuinnya tuh kan pakai sensor suara ya, kayak dipantulin. Katanya sih mereka nemuinnya gitu. Jadi Palung Mariana itu sih katanya paling dalam dari yang udah pernah mereka temuin dari
2/3 air di muka bumi. Bener gak sih? 2/3? Gak tahu anjing. Waduh, gua. Cuma ya, ini teori gue sih. Ini teori gue kenapa laut itu menarik untuk dibahas dan terutama untuk hewan-hewannya itu sendiri. Karena kalau menurut gue pribadi, make sense nggak sih kalau saat dinosaurus itu punah gara-gara meteor, hewan yang hidupnya di paling bawah nih yang nggak kejangkau matahari itu nggak kena sama meteor itu gitu. Hewan-hewan buas, hewan-hewan besar lainnya tuh nggak kena karena kedalaman laut. Jadi masih ada hewan-hewan besar yang modelnya kayak hiu megalodon yang kayak ya udah kayak misalnya gini nih, emang udah ada habitatnya yang orang atas nggak bisa terlalu dalam dan orang yang dalam tuh nggak bisa ke atas juga. Jadi kayak emang udah kebagi aja. Gue juga mikir gitu sih. Cuma waktu asteroid kenain bumi kan itu gede banget kan. Terus gelombangnya itu pasti kena sih sama dasar laut menurut gue. Pasti tetap jatuh ke permukaan laut terus. Iya. Tapi jatuhnya udah nggak kenceng kali ya? Karena itu gelombangnya gede banget sih. Kayak udah bener-bener gede banget dah. Orang abis itu tuh setelah hujan meteor itu setahu gue nggak selesai di situ. Ada lanjutannya dan ada hujan lahar, hujan api kalau nggak salah dah. Oh. Menarik tuh jadi episode sendiri ya. Tapi ini sebelum. Tapi ya. Ini mau masuk Megalodon nih habis ini. Iya sih boleh. Nih. Lo ada fakta lain nggak? Ada tahun 1985. Apa lu udah tahu? Belum. Mau sekarang apa setelah lu menjelaskan Megalodon? Ini tentang soalnya apa dulu nih? Soalnya kayak ini berkaitan dengan Megalodon mungkin. Oke. Berarti gimana? Kita bahas hewan-hewannya dulu aja lah ya. Oh ya udah.